Sebentar, kita baca skripnya ya biar sesuai dengan. Halo Kak Fidel. Halo, halo, selamat Halo, malam. Iya, selamat malam. Ya, sudah siap ya, Mas Selamat Fidel ya? malam Kak. iya, selamat malam. Oke. Dan nanti biar dibuka Mas Irham ya. Nanti kita gas. Oke, Mas Fidel ya. Iya, ya, siap. Oke. Oke, dengan saudari Rebecca. W-nya apa nih? W-nya? Waruwu, Kak. Warwo. Bisa dipastikan nggak nama Zoom-nya nama lengkap ya? Nanti Oh iya. waktu kita tes LPDP yang sesungguhnya nanti akan diminta untuk nama lengkap dulu. Oh ya. Oke ya, selamat datang di sesi mockup Substanti LPDP Batch 1 2025. Perkenalkan saya Irham, beserta dua rekan saya, Kak Fidel dan Kak Fahrul ya, akan memandu jalannya mockup pada hari ini. Kami ucapkan kepada saudari Rebecca ya, selamat karena sudah mencapai ke tahap ini. Ada beberapa peraturan dalam sesi ini. Yang pertama, pastikan laptop dan PC dengan webcam yang berfungsi dengan baik dan wajib menyalakan kamera sepanjang sesi. Yang kedua, peserta berada di ruangan yang tidak terganggu oleh aktivitas lain. Yang ketiga, tidak diperkenankan menggunakan wireless earphone. Jadi tidak menggunakan wireless earphone ya sekarang? Enggak. Ya. Enggak ya? Oke. Kemudian yang keempat, peserta tidak diperkenankan menggunakan virtual background. Sudah tidak menggunakan virtual background ya? Enggak, Kak. Blur-blur aja tapi. Kemudian silakan berdiri, kemudian memutar laptop. Nanti ketika kita wawancara LPDP, kamu harus berdiri dan memutar laptop 360 derajat ya, untuk melihat kondisi apakah di sebelahnya akan ada orang atau tidak. Kemudian silakan menonaktifkan HP juga nanti di saat wawancara LPDP. Dan kami akan bertanya ya, apakah saudari Reseptiana Rebecca Waruwu bersedia jika sesi ini direkam dan akan disebarluaskan di media sosial oleh tim Tapa Jejak suatu saat ya, sehingga menjadi bahan ajar untuk memudahkan teman-teman lain yang sedang berusaha mendapatkan beasiswa khususnya LPDP. Bersedia ya? Bersedia, Kak. Oke, siap. Kita akan mulai sesi mock up pada hari ini, Rabu 16 April 2025. Ini kita mulai dari Kak Fidel kali ya. Kemudian nanti disambut oleh Kak Fahrul dan nanti diakhiri oleh sesi saya. Kepada Kak Fidel, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Eh, saya mau bertanya tentang eh, sorry, saya lihat CV-nya dulu.
Hmm. Sorry ya, saya lagi buka ininya, esainya ini, CV-nya. Ya Kak, nggak apa-apa. CV-nya. Oke, atas nama saudari Septiana Rebecca Waru. Iya Kak. Ah, yang saya mau tanyakan di sini, ah, mengapa saudari mendaftar beasiswa LPDP? Kenapa tidak beasiswa yang lainnya? Menurut saudari, maksudnya bagaimana sampai saudari bisa mendaftar beasiswa LPDP dan dapat informasinya dari mana? Ya, baik. Terima kasih Kak Fidel untuk pertanyaannya. Untuk beasiswa LPDP, saya dapat infonya baru tahun kemarin, itu dari teman saya yang sudah berkuliah di apa di kampus, dan saya ketika bertemu lagi, kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia melanjutkan kuliah di Bandung. Nah, jadi saya terinspirasi juga sejujurnya dari dulu kepengen sangat ingin saya untuk melanjutkan kuliah S2, namun terkendala oleh biaya dan juga kurangnya informasi. Mungkin ada beasiswa seperti ini yang bisa komplit untuk membiayai dari mulai perkuliahan hingga juga untuk biaya hidup sehari-hari seperti itu, Kak. Selain itu, beasiswa LPDP juga menurut saya sangat membantu jika saya yang berada di desa ini ingin melanjutkan studi lagi ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu, Kak. Oke, baik, terima kasih. Saya ke pertanyaan berikutnya ya. Iya, Kak. Sorry. Untuk pertanyaan berikutnya, di CV saudari menulis uh, kelemahan dan kekurangan saudari. Di sini, sorry, saya kasih zoom dulu. Kurang fokus, tidak percaya diri, cenderung emosional. Mungkin saudari bisa perjelas lagi kekurangan dan kelemahan dari saudari yang ditulis di dalam CV ini. Itu seperti Ya. bagaimana? Ya, baik Kak. Kalau untuk kurang fokus, itu saya mudah sekali terganggu oleh sesuatu. Semisal saya sedang melakukan tugas atau apa, ketika saya dipanggil, jadi ada orang yang mendistrak saya, itu saya bisa teralihkan fokusnya, lalu saya lupa untuk melanjutkan tugas saya lagi. Jadi biasanya sih saya sadar untuk hal itu dengan kekurangan saya. Jadi biasanya saya menjauhkan misal hal-hal seperti handphone, dan juga saya mulai untuk mencoba membaca buku. Katanya kalau dengan membaca buku itu bisa membantu untuk lebih berkonsentrasi lagi, jadi untuk fokus seperti itu. Kemudian untuk konsentrasi, kelemahan saya yang kedua, itu saya orang yang tidak percaya diri, Kak. Karena ketika misal saya berhadapan dengan orang, kadang saya malu karena menurut saya mungkin saya belum begitu mampu untuk berbicara ataupun punya eh, kapasitas untuk eh, kemampuan untuk berbicara atau kemampuan berpikir yang baik, sehingga saya cenderung insecure, tidak percaya diri. Jadi sekarang ini saya mencoba untuk melihat lagi ke dalam diri saya, apa yang menjadi kelemahan saya ini untuk bisa saya eh, apa namanya jadikan kelebihan, yaitu misalnya saya dengan mengajak orang yang saya temui di jalan misalnya untuk berbicara, untuk ngobrol tentang hal-hal yang mendasar saja seperti itu. Kemudian untuk yang kelemahan yang ketiga yaitu saya cenderung emosional, bukan emosian ya Kak di sini maksudnya. Di sini saya itu kalau ada sesuatu lebih mengedepankan emosi. Jadi misal ketika berbicara itu saya misalnya nadanya tiba-tiba nanti nadanya tinggi gitu. Nah, itu sebenarnya karena saya tidak berpikir terlebih dahulu tapi saya mengedepankan emosi saya. Seperti itu. Untuk yang keempat, kemampuan problem solving yang kurang baik. Di situ karena saya
ketika saya punya masalah ataupun ada orang yang menghadapi masalah, saya belum bisa memberikan solusi ataupun masukan buat mereka yang mengalami kesulitan, sehingga saya biasanya akan menyendiri berpikir, ataupun ketika saya tidak mendapatkan solusi, saya akan bertanya kepada orang yang bisa lebih paham atau orang yang bisa profesional yang paham dengan situasi saya saat ini. Seperti itu, Kak Fidel. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikut, apa yang membedakan saudari dengan peserta yang lainnya, peserta yang mendaftar LPDP, Ya, yang membedakan saudari dengan mereka? Silakan. Menurut saya, dengan pengalaman saya yang sudah bekerja selama beberapa tahun, saya pernah mendaftar sebagai seorang karyawan di perusahaan, yaitu di hotel. Kemudian saya juga pernah eh, bekerja membuka usaha sendiri sebagai business owner, itu di Kota Purwokerto, membuka usaha F&B. Kemudian saya juga terakhir ini sedang terjun di dunia politik di Desa Sragen. Nah, saya ini bisa melihat dari berbagai macam sisi ketika saya karyawan dulu dan ketika saya membuka usaha. Oh, ternyata dari sudut pandang karyawan kita bilangnya bahwa membuka usaha itu enak, tapi ketika kita jalani sendiri, ternyata membuka usaha itu tidak semudah yang kita pikirkan ketika saya menjadi karyawan. Begitu pula sebaliknya, dulu saya tidak menyukai politik, tapi ketika saya terjun langsung di politik, saya bisa melihat lebih jauh. Oh, ternyata masyarakat kita itu banyak sekali membutuhkan hal-hal yang perlu hal yang perlu dikembangkan, apalagi untuk masyarakat desa, seperti pemberdayaan masyarakat, informasi yang kurang banyak untuk informasi di desa, seperti hal pendidikan, kesehatan, dan juga isu-isu politik ataupun isu-isu sosial lainnya. Seperti itu, Kak. Jadi ketika saya berkecimpung di semuanya, saya sudah punya beberapa hal yang ketika saya melihat sesuatu itu, oh itu bisa dilihat dari sudut pandang seperti ini, sehingga saya bisa melihatnya secara objektif, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikut, apa yang menjadi rencana saudari dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang saudari tulis di esai, di esai saudari? Coba Ya, dijelaskan. ya, baik Kak. Kalau untuk jangka pendek, saat ini saya sedang mendaftar S2 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Di sini saya sudah diterima, sudah mendapatkan LOA, dan saat ini saya berencana untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Kemudian ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP, saya juga berencana akan meneruskan ilmu saya ini ataupun pengetahuan atau informasi tentang LPDP kepada keluarga, kepada teman, ataupun kepada adik-adik saya yang ada di desa ataupun di kota yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Untuk rencana saya di jangka menengah, saya ingin menjadi influencer bagi masyarakat pedesaan. Itu dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah ataupun perangkat desa setempat, dengan cara membuat program-program yang bisa program-program komunikasi yang bisa meningkatkan literasi masyarakat, ataupun juga membuat masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi, baik itu di dalam kegiatan sosial ataupun di dalam kegiatan politik, seperti itu, Kak. Kemudian untuk jangka panjangnya, saya berencana ingin membuka agensi PR yang bergerak di bidang ilmu komunikasi, karena ilmu saya sebagai praktisi PR ini sangat membantu ketika berada di pedesaan. Apalagi di pedesaan itu mungkin masih asing dengan sosok public relation itu seperti apa. Nah, mungkin dari sini saya bisa mengenalkan PR itu kepada pemerintah agar nanti bisa kita bawa ke masyarakat di desa. Seperti kita akan masuk ke sekolah-sekolah ataupun ke rumah sakit ataupun ke puskesmas tentang isu-isu pendidikan ataupun tentang isu kesehatan sesuai dengan target yang akan kita capai nantinya. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang terakhir. Untuk kontribusi saudari, jikalau suatu saat saudari diterima mendapatkan beasiswa LPDP, dan saudari juga mempunyai dua pilihan, bekerja di luar negeri dan di dalam negeri. Apakah yang akan saudari pilih ketika sudah mendapatkan beasiswa LPDP dan harus berkontribusi untuk Indonesia? Silakan.
Baik, Kak Fidel, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan berkuliah di dalam negeri, Kakak, di Universitas Pajajaran. Menurut saya, Universitas Pajajaran ini adalah universitas yang terbaik, salah satu yang terbaik di Indonesia terkait ilmu komunikasinya, karena sudah terakreditasi unggul, dan fakultasnya sendiri ilmu komunikasi dapat akreditasi A. Nah, dengan harapan ketika saya mendapatkan ilmu komunikasi, terutama yang lebih spesifik lagi, yaitu hubungan masyarakat dengan teori-teori yang akan disajikan oleh Unpad di dalamnya. Saya berharap bisa membawa ilmu tersebut yang bisa saya implementasikan kepada masyarakat di desa, seperti itu. Mungkin ada proyek-proyek yang bisa kerjasama, ataupun relasi yang bisa saya dapatkan ketika saya kuliah nanti, yang bisa saya sampaikan atau bisa saya lakukan kembali ketika saya kembali ke desa, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, Silakan. Kak. Terima kasih Kak Fidel. Selanjutnya Kak Faru. Iya, Kak Farul lah. Berarti langsung saya yang nanya ya. Ngaja Ya. juga Kak Farul ini. Oke, eh Rebecca tadi milihnya di Unpad ya. Kenapa milih di Unpad? Ya, baik Kak. Kenapa di Unpad? Karena menurut saya Unpad itu fakultas yang salah satu fakultas dengan ilmu komunikasi yang terbaik di Indonesia selain UGM dan UI. Nah, jadi ketika saya ada di Unpad, saya berharap saya punya relasi, saya punya channel kepada akademisi ataupun profesional ataupun kepada alumni-alumni Unpad yang sudah pernah bersekolah di sana untuk kedepannya bisa saya pakai, bisa saya gunakan. Selain itu, Unpad sendiri juga memiliki fasilitas yang sangat banyak dan juga komplit buat kita sebagai mahasiswa untuk mengembangkan. UI sama UGM nggak punya UI fasilitasnya? sama UI sama UI sama UGM? UGM punya Kak, cuman saya fokusnya di apa di Unpad karena Unpad itu menurut saya akademisinya, pengajar-pengajarnya ketika saya wawancara di sana dan mengunjungi di sana, mereka ada yang tertarik juga dengan isu yang saya bawa, itu isu apa namanya komunikasi di masyarakat pedesaan. Nah, kemarin ketika saya wawancara di sana, ada dosen yang tertarik untuk berkolaborasi bersama ataupun menjadi pembimbing saya nantinya ketika saya mengerjakan tesis. Seperti itu, Kak. Oke, kalau kami assign Anda untuk ke luar negeri mau nggak? Kira-kira kami pindahkan Anda untuk ke Australia misalnya atau ke Amerika. Bersedia nggak? Ya, baik Kak, untuk terima kasih untuk kesempatannya. Namun, mohon maaf ketika saya mengambil Unpad, saya memilih di dalam negeri, saya belum memiliki kapasitas untuk belajar di luar negeri, Kak. Karena saya belum memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Oke, berarti nggak mau ya kalau kita assign ke luar negeri ya. Berarti Iya, maunya di Kak. Unpad. Oke, Ya, saya masuk ke pertanyaan teknis berarti. Ini kamu nyebutin bahwa kamu ingin membangun agensi PR ya di masa depan, benar? benar, Nah, Kak. tapi sebelumnya kamu pernah gagal nih menjalankan bisnis kafe. Terus apa yang membuat kamu ini berbeda nih bisnisnya nanti yang mau membangun agensi PR dengan yang sudah gagal di masa lalu? Ya, baik Kak. Dari membangun bisnis saya yang sebelumnya di bidang F&B, saya jadi mengenali potensi diri saya bahwa saya tidak bisa bekerja untuk membangun bisnis F&B sendiri. Nah, ketika saya bekerja sebagai di bidang jasa, saya lebih menyukai pekerjaan dengan apa di bidang jasa karena di situ bisa kita lebih fleksibel, saya lebih bisa dapat relasi yang banyak dan juga tidak memerlukan modal yang cukup banyak seperti ketika membuka usaha susu seperti itu, Kak. Jadi kalau misal ketika membuka agensi PR, menurut saya membutuhkan relasi yang cukup banyak supaya saya bisa menyampaikan maksud saya membangun relasi, membangun agensi, dan bisa membantu serta berkontribusi kepada masyarakat serta pemerintah setempat yang ada di desa Sragen, begitu, Kak. Gimana kamu caranya untuk membangun relasi? Karena kamu bilang kamu pernah tertipu investasi bodong. Ini berarti kamu tidak bisa memilih relasi yang benar atau bagaimana ini?
Iya, betul Kak. Saat itu ketika saya investasi bodong itu memang lagi viral dan marak-maraknya teman-teman saya ikut-ikutan sehingga saya pun juga terpengaruh untuk ikut investasi bodong. Namun saya sudah mempelajari bahwa uang yang didapat dengan cepat itu juga akan cepat hilang seperti kata teman-teman saya yang sudah senior. Saya banyak belajar dari mereka soal keuangan dan kedepannya saya juga akan lebih selektif lagi untuk memilih kolaborasi seperti apa bersama teman ataupun kolaborasi dengan pemerintah karena kedepannya itu akan lebih riskan ketika kita membuka usaha yang lebih besar lagi karena kerjasamanya bisa lebih besar lagi terhadap eksternal seperti itu Kak. Oke, eh, ini kamu katanya eh, ingin mengedukasi masyarakat ya tentang pentingnya pendidikan, tapi kamu sendiri juga menulis bahwa kamu tidak percaya diri dan kurang fokus. Bagaimana caranya kamu menjadi influencer terhadap masyarakat? Ketika kamu menginfluence sesuatu, tapi kamu tidak percaya diri dan kamu kurang fokus. Ya, baik Kak. Terima kasih Kak Irham. Ketika saya tidak fokus, tapi saya ingin menjadi influencer dan juga ketika saya tidak percaya diri. Nah, di situ saya akan memulai dengan untuk berbicara sendiri di depan kamera. Itu bagaimana saya membuat konten, misalnya seperti itu. Saya akan belajar hal-hal kecil tentang isu-isu pendidikan yang bisa saya mulai dari membuat konten untuk membangun kepercayaan ataupun membangun apa namanya? Membangun berpikir kritis saya sendiri seperti itu, Kak. Jadi ketika saya kurang fokus, tapi ketika saya mengerjakan sesuatu itu saya bisa fokus, Kak. Fokusnya bahkan di sana gitu. Eh, untuk mencapai itu, saya memang harus belajar dimulai dari sekarang. Misal, ya tadi seperti yang saya sampaikan, membuat konten-konten kecil atau membuat catatan-catatan yang nantinya akan progres ke depannya saya mau membuat konten apa lagi. Jadi saya biasanya mencatat apa sih tematik saya, tema ke depannya akan saya sampaikan, misal di konten saya ataupun seperti apa gitu. Memang saya belum bisa Oke, mengengage banyak. selanjutnya, ini kamu kan pernah terjun di dunia politik ya. Iya, Kak. Kemudian pernah mengolah data pemilihan pemilih yang cukup rahasia. Ini bagaimana kamu menjaga integritas kerahasiaan dari data publik? Apakah kamu yang kamu lakukan pada saat itu? Ya, baik Kak, terima kasih. Yang saya lakukan saat itu ketika saya dipercaya, saya mengerjakan dengan serius dan juga saya melihat di lapangan data-data tersebut, saya pelajari dan saya hanya menyampaikan kepada orang-orang yang orang-orang yang relevan, yang apa namanya, yang memerlukan informasi tersebut. Saya menjaganya dengan rahasia, tidak saya sebarkan karena saya punya integritas gitu. Jadi saya bisa dipercaya orangnya sehingga tidak akan mengecewakan orang yang sudah mempercayakan diri saya. Seperti itu, Kak. Terus kamu bilang kamu menekankan pentingnya pendidikan ya di pedesaan ya kan. Kemudian tapi kontribusi nyata selama ini kamu hanya banyak di posisi politik. Ini kapan kontribusi langsung di bidang pendidikan ini akan kamu lakukan? Ya, baik, Kak. Salah satu yang ketika saya terjun di politik, memang saya bergeraknya di bidang pendidikan, Kak. Saya sudah membantu memberikan beasiswa PIP untuk teman-teman di SD, SMP, dan SMA, serta beasiswa KIP untuk di jenjang kuliah S1 seperti itu. Nah, ketika saya mensosialisasikan tentang beasiswa kepada mereka, banyak yang tertarik, namun mereka minim informasi dan juga minim cara bagaimana menyampaikannya. Padahal kita sudah menjelaskan dengan jelas, dengan detail, tapi mereka sendiri kesulitan, sehingga saya bersama dengan teman-teman, saya membuat kelompok untuk membantu untuk mereka menulis, untuk mereka membaca, menyiapkan syarat-syarat seperti itu yang diperlukan untuk bisa diajukan ke pemerintah untuk beasiswa PIP dan KIP tersebut. Jadi memang bergeraknya di bidang pendidikan dan itu salah satu hal Seberapa pengalaman yang membanggakan bagi saya. seberapa spesifik untuk beasiswa ini berhasil yang bisa kamu bantu? Ada datanya nggak secara langsung? Oh, Jadi ada kamu Kak. berapa orang membantu dan lain sebagainya? Enggak, Ya, tidak baik, ada Kak. kamu tuliskan Untuk di Esa. saya sudah membantu di 2 tahun, di 2023 itu sekitar 700-an orang dari SD sampai SMA
Untuk yang beasiswa PIP, itu untuk di wilayah kota Sragen saja. Untuk yang KIP, kuliah, itu sekitar ada 15 orang. Untuk di tahun 2024 itu signifikan naik menjadi 1.000 orang yang lolos beasiswa PIP. Dan untuk KIP-nya itu turun malah jadi 10 orang. Di sini terbaca bahwa minat mereka untuk pendidikan di jenjang S1 itu malah semakin menurun karena mereka tidak tertarik untuk melanjutkan kuliah setelah lulus SMA. Padahal sudah diberikan beasiswa. Sehingga saya merasa terpanggil untuk bisa memotivasi dan menginfluencer mereka tentang pentingnya pendidikan, apalagi di pedesaan, Kak. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Ini kamu bilang pengen menjadi mentor Wardi LPDP, tapi hingga saat ini kamu juga belum S2 kan, ini juga masih plan S2 dan kamu tidak ada publikasi ilmiah. Ini bagaimana nanti kamu mau menjadi mentor LPDP? Karena kan mentor LPDP ini ada hubungannya dengan penulisan esai, kemudian naskah akademik dan lain sebagainya. Bisa kamu jelaskan? Ya, baik Kak. Memang saya belum memiliki kapasitas capable untuk menjadi seorang mentor, tapi saya berharap dengan punya relasi teman-teman LPDP dan juga nantinya kuliah, saya bisa menulis, saya bisa membuat karya ilmiah, esai, dan saya sekarang sudah mulai mencicil untuk membaca jurnal-jurnal komunikasi karena saya harus mempersiapkan ketika nanti kuliah, saya harus bisa ikut dengan teman-teman yang sudah belajar lebih dahulu seperti itu. Jadi dari sekarang saya sudah mulai mencoba menyicil untuk membaca esai, saya mencoba menulis, mungkin belum bisa saya publikasikan. Dulu waktu kuliah S1, saya pernah ikut lomba call research paper, namun itu tidak lolos. Jadi mungkin saya akan mulai menulis lagi seperti itu, Kak. Oke, terakhir ya. Kamu menyebutkan semangat membangun masyarakat dari dunia politik. Namun kan politik ini ada kepentingan kan. Nah, ini bagaimana kamu mengedukasi masyarakat bahwa politik itu bukan kepentingan dan lain sebagainya. Bahkan kamu bisa menyeret masyarakat nih malah untuk menjadi buzzer dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kamu dalam menghadapi ini? Ya, baik Kak. Untuk saya sendiri sebenarnya tidak terjun langsung di politiknya karena saya tidak masuk partai apapun. Di sini saya hanya menjembatani dewan yang kebetulan punya kepentingan di politik kepada masyarakat. Jadi saya hanya berada di tengah-tengah mereka seperti itu. Jadi isu yang saya bawa hanya kepentingan misal bantuan pendidikan, bantuan kesehatan ataupun bantuan untuk UMKM seperti itu. Jadi saya lebih menyoroti mereka itu mendapatkan bantuan sesuai dengan kemampuan serta porsi masyarakat. Jadi saya akan melihat riset data, melihat masyarakat seperti apa, mereka butuhnya apa. Saya akan menganalisa terlebih dahulu, lalu saya kumpulkan data untuk saya sampaikan kepada dewan, sehingga ini data di lapangan yang mereka butuhkan. Seperti itu, Kak. Jadi emang saya tidak langsung terjun di dunia politiknya, karena memang itu isu yang sensitif. Oke, terima kasih ya Mbak Rebecca. Lanjut ke Kak Fahrul. Silakan Kak Fahrul. Oke, terima kasih Pak Irham ya dan Mas Fidel ya. Oke, selamat datang ya Pak Septiana Rebika Paru. Ya, terima Oke, kasih. jadi saya lihat dari tadi Anda berbicara masalah bisnis dan bisnis, ya kan? Saya rasa Anda lebih cocok menjadi apa namanya, ambil jurusan MBA atau ambil jurusan manajemen daripada PR. Gimana menurut Anda? Apalagi itu bakal prospek untuk bisnis agensi, terutama kalau mau cari kolaborasi di kita. Gimana Mbak Rebecca? Ya, baik Kak Fahrul, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk saya fokusnya tidak untuk di manajemen ataupun bisnis, Kak. Saya fokusnya untuk di PR, public relation, karena saya menilai kemampuan saya, menurut saya punya kemampuan untuk di komunikasi seperti itu. Nah, ketika saya terjun di lapangan, saya melihat bahwa saya bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dan namun saya mempunyai keterbatasan, yaitu kurangnya kemampuan, kurangnya pengetahuan, mungkin tentang ilmu saya sendiri ketika di S1, sehingga saya mendaftar S2. Nah, ketika saya untuk terjun nantinya di lapangan, saya harus bisa
memberikan penjelasan yang bisa mereka pahami nantinya ke depannya untuk mereka pakai. Kalau misal bisnis itu saya tidak fokus ke bisnis, saya lebih mengkolaborasikan pemerintah dengan masyarakat desa. Saya tidak mencari untung yang bagaimana karena saya merasa di sini saya sudah merasa terpanggil ketika saya terjun di dunia politik itu bahwa oh ternyata selama ini saya tidak bisa berbisnis yang baik, tapi saya lebih suka ke masyarakat begitu Kak. Saya lebih suka terjun di masyarakat di mana mereka lebih tulus untuk membantu. Misalnya kita sudah bantu, mereka biasanya menawarkan saya untuk hal-hal kecil seperti diberikan makan gratis seperti itu. Untuk karena saya sudah membantu mereka. Nah, di situ saya merasa tersentuh dan terpanggil bahwa oh sepertinya di sini saya apa namanya diberikan fokusnya sama Tuhan begitu Kak. Oke. Oke. Membantu PIP itu untuk membantu secara tulis apa membantu untuk mencari suara? Untuk membantu Kalau secara kalau tertulis Anda analisis, ya. ya, Kalau untuk saya gimana Kak? ya kalau menurut analisis Anda, Ya, kalau saya membantunya kebetulan di Dewan ini yang dari partai yang mendapatkan bantuan. Jadi untuk bantuan PIP itu saya berikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi saya tidak memilah-milah mana saja yang akan mendukung untuk mencari suara, tapi saya memang menyebarkan formulir itu ke sekolah, ke ke perkumpulan ibu-ibu, ke arisan bapak-bapak. Itu saya memberikan informasi semuanya secara menyeluruh. Jadi ketika mereka tertarik, mereka bisa mendaftarkannya kepada saya langsung. Jadi tidak hanya untuk orang-orang tertentu ataupun untuk mencari suara, tidak. Saya tetap menyebarkannya ke semuanya. Nanti mereka sendiri yang akan memberikan feedback kepada saya, apakah nanti mereka tertarik atau tidak untuk ikut beasiswa PIP ini. Seperti itu, Kak. Oke. Saya minta Anda Mbak membayangkan bayangan 5 tahun ke depan Anda pengen jadi apa? Ya, untuk 5 tahun ke depan saya membayangkan saya sudah bisa menjadi seorang yang bisa berpengaruh itu di bidang pendidikan, misalnya menjadi seorang akademisi ataupun pembicara motivator kepada teman-teman di desa, terutama di sekolah-sekolah SMA ataupun di sekolah tinggi ataupun universitas yang ada di desa seperti itu, Kak. Saya ingin menginfluence mereka dengan harapan saya bisa membuka agensi PR sendiri yang menjadi wadah buat untuk mereka bisa tukar pikiran, untuk berdiskusi seperti itu ataupun untuk mereka mencari solusi dari masalah yang ada di daerah mereka sendiri seperti itu, Kak. Oke. Jadi bagaimana Anda menginfluence orang-orang di desa gitu? Saya pengen tahu gimana skema-skema teknisnya. Ya, baik Kak. Skema teknisnya mungkin yang pertama itu saya akan berkolaborasi dengan pemerintah dan perangkat desa setempat untuk bisa saya masukkan ketika misal mereka ada pertemuan. Itu di situ saya bisa memasukkan tema-tema pendidikan ataupun info-info tentang kesehatan yang mungkin mereka tidak dapatkan di pertemuan RT seperti itu. Jadi saya sebagai pihak ketiga dari agensi PR misalnya saya sudah membawa, oh saya mendapatkan info ini yang akan saya bagikan kepada masyarakat, seperti itu Kak. Jadi mungkin saya bisa berkolaborasinya sama pemerintah lewat itu dulu dalam hal-hal kecil. Nanti ketika misal sudah ada yang apa namanya tertarik ataupun mereka apa ingin ikut sama saya, ingin ikut, oh ternyata ikut kelas di public speaking misalnya kayak gitu ataupun pengembangan UMKM, ikut kelas-kelas yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan meningkatkan pencaharian mereka seperti itu Kak untuk UMKM ataupun apapun yang bisa saya kembangkan seperti itu. Oke, saya ingin tahu bagaimana skema dari planning sampai finishing gitu. Terkait skema itu, skema influence desa. Dari planning sampai eksekusinya ya Kak ya. Yang pertama, Sampai selesai semua, sampai LPJ, oh oke baik. sampai beres acaranya. Oke. Ya, pertama misalnya di pertemuan RT ya, ini saya sebagai contoh pertemuan RT. Nah, ketika pertemuan RT, saya akan ikut bersama misalnya bersama Pak Lurah ataupun Pak RT untuk bisa berkontribusi di situ, membuka topik, misal isu tentang kesehatan ataupun pendidikan, info-info yang bisa saya bagikan, misalnya Oke, stop dulu. ya. Oke, bagaimana Anda bisa mengumpulkan orang-orang RT?
Eh, sedangkan Anda belum punya kapabilitas di situ. Dan Anda itu siapa? Kok bisa mengumpulkan orang-orang RT? Oh ya, baik Kak. Kebetulan saat ini kan saya sudah bekerja di bidang politik dan kadang saya terjun di RT-RT ketika ada pertemuan warga, itu ada tanggal-tanggalnya khusus. Jadi ketika jam 7 malam, misalnya di tanggal 7 kita akan berkumpul di situ. Nah, di situ saya bisa membagikan info tersebut, Kak. Jadi saya memang sudah mendapatkan info dari misal dari bidan untuk imunisasi ataupun dari lurah, pertemuan-pertemuan warga seperti itu. Kalau di desa sendiri itu memang cukup rutin untuk pertemuan warga per bulannya untuk mengupdate info ataupun mengupdate keuangan yang biasa dipakai mereka untuk kegiatan RT seperti itu, Kak. Oke, boleh minta tolong diulangi bagaimana cara Anda mengumpulkan orang-orang RT? Oh ya Kak, baik. Untuk mengumpulkan orang-orang di RT, itu saya sudah ada kenalan dengan lurah-lurah. Jadi ketika lurah ini ada pertemuan RT, itu sudah ada agenda rutinnya, sudah ditentukan tanggalnya. Misalnya di RT 3 RW 19, itu pertemuannya setiap tanggal 2 jam 7 malam seperti itu. Dan saya sudah terjun di sana langsung Kak, beberapa kali untuk pertemuan warga. Jadi memang mereka sudah punya agenda rutinnya kalau di desa seperti itu. Dan itu pasti terjadi ketika ada perubahan, ada grup WhatsApp yang akan mengumumkan perubahan pertemuan mereka seperti itu, Kak. Oke, kan nggak mungkin Anda tiba-tiba datang gitu. Atau begini, atau Anda itu masih bekerja di apa namanya di, di apa namanya sebagai personal asisten gitu. Sampai nanti pasca kuliah juga kemudian Anda mengumpulkan orang-orang RT dan lain-lain bagaimana? Iya begitu ya. Iya, eh, untuk ini makanya saat ini saya menjaga relasi dengan mereka. Saya tetap kontakkan ketika ada kegiatan saya misal datang dan saya juga masih diundang ke acara-acara mereka seperti itu. Nanti ketika kuliah saya juga biasanya akan berpamitan untuk izin berpamitan kuliah dulu melanjutkan perkuliahan. Kemudian untuk kembali lagi ke sana, saya pikir saya tidak kesulitan karena saya sudah mengenal mereka dan mereka pun sudah mengetahui saya karena saya sudah bergerak bersama dengan eh, perangkat desa ataupun dewan ataupun pemerintah yang akan terjun di sana bersama saya seperti itu, Kak. Oke, oke pertanyaan itu saya rasa sudah cukup. Selanjutnya saya ingin tanya, lalu apa namanya? Saya takut itu ketika Anda emosionalnya tinggi itu, ya yang Anda bilang itu bukan emosi dan lain-lain, tapi emosionalnya tinggi gitu, mungkin rasa iba gitu. Lalu bagaimana? Bagaimana Anda menjalankan semua itu gitu? Kalau itu baperan gitu. Ya, baik Kak. Memang sampai saat ini saya masih mengelola emosi saya. Kadang saya juga suka terbawa emosi, tapi saya tidak marah-marah di tempat Kak, gitu. Karena bukan wewenang saya juga untuk bisa menyampaikan maksud mereka seperti itu. Saya hanya bisa menjelaskan dan membantu mereka untuk menyampaikan ulang apa yang mereka kurang paham seperti itu. Saya hanya biasanya mencatat kemudian mengkomunikasikan apa yang mereka sampaikan ataupun keluh kesah mereka kepada orang yang tepat yang berada di atas misalnya pemerintah atau seperti apa seperti itu. Jadi kita tampung dulu. Memang suka ada emosi dari mereka, tapi saya tidak tersulut emosinya. Saya juga biasanya cerita bagaimana eh, keadaannya memang di atas itu seperti ini. Jadi harap dimengerti juga kepada masyarakat karena masyarakat biasanya tidak tahu dan minim informasi soal hal-hal yang bersinggungan dengan isu-isu sosial dan politik seperti itu, Kak. Oke, oke. Saya rasa saya rasa kelemahan Anda masih kurang fokus, kemudian memiliki kemampuan problem solving yang buruk gitu. Saya rasa untuk memberikan sosialisasi di desa dan lain-lain itu masih belum terrealisasi ya. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Kemudian saya tanya, Anda yang di rumah sekarang siapa aja ya? Saya kebetulan ngekos, Kak, di Sragen. Oh, kamu pas di Seragen ya. Iya, Kak. Orang tua di mana? Orang tua masih ada kan? Orang tua tinggal mama saja, itu ada di Jogja, Kak. Oh, enggak apa-apa ditinggal di Bandung ya. Ada nggak yang jagain di rumah? Oh, ada adik saya di sana.
Kalau di Sragen saya sudah 2 tahun dan di Purwokerto juga hampir setahun. Jadi memang udah 3 tahun saya udah merantau. Jadi kalau misal ditinggal ke Bandung, saya sudah izin juga untuk melanjutkan kuliah kepada orang tua. Lalu orang tua ngizinin. Orang tua ngizinin, Kak, walaupun dengan beberapa pertanyaan. Oke, saya dengar tadi ketika ditanya Pak Fidel itu Anda bilang Anda belum memiliki cukup dana untuk melanjutkan S2 sehingga Anda daftar LPDP. Iya, betul, Kak. Berarti Anda butuh LPDP untuk support dana aja atau bagaimana? Tidak support dana aja, tapi juga relasi yang ada di grupnya LPDP. Karena saya lihat teman-teman LPDP itu sangat beragam ilmunya, jadi saya bisa sharing. Kemarin sempat ikut pertemuan juga teman-teman komunitas LPDP, jadi ketika saya bertemu, kita bisa sharing, kita bisa dapat masukan ataupun dapat feedback dari teman-teman yang udah punya pengalaman, dan juga teman-teman yang sudah memang masuk lolos jadi awardee seperti itu. Jadi tidak hanya support dana, kita juga bisa kontribusi dengan pemerintah nantinya. Mungkin saya bisa dapat relasi juga ataupun apa namanya dari teman-teman LPDP seperti itu, Kak. Ya, gitu ya. Kenapa kenapa kami harus memilih kamu sebagai awardee kami? Ya, baik. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya harap bisa ikut berkontribusi bersama dengan LPDP yang selaras dengan visi LPDP seperti itu, Kak. Jadi untuk membangun SDM yang unggul, untuk menciptakan masyarakat yang cerdas seperti itu. Jadi ketika saya berkontribusi di LPDP, mungkin saya bisa membantu sedikit dimulai dari di pedesaan yang tempat saya tinggal seperti itu, Kak. Oke, saya pertanyaan terakhir, saya ingin mendengar Anda menjelaskan kepada saya bagaimana Anda mencapai sebagai praktisi public relation. Bagaimana cara saya mencapainya? Ya, dan kemudian what you will do gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Iya, untuk sementara ini saya mungkin akan ikut kuliah dulu, Kak, ikut belajar S2 untuk bisa berkontribusi ke masyarakat. Saya ikut kuliah supaya saya bisa berpikir kritis, berpikir analitis, supaya bisa mempunyai komunikasi yang baik untuk menyelesaikan problem solving ketika ada masalah seperti itu, Kak, dengan harapan ke depannya saya sendiri bisa berkembang untuk bisa menjadi seorang PR yang profesional dan juga bisa mengembangkan desa tempat saya tinggal seperti itu, Kak. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Irham. Ya, terima kasih, Kak Farul. Oke, Rebecca, silakan kasih closing statement untuk kamu dan untuk kita semua yang ada di sini. Ya, baik Kak Irham, terima kasih buat Kak Farul, Kak Fidel, dan juga Kak Irham untuk kesempatan dan waktunya untuk interview saya. Dengan pengalaman saya yang sudah pernah terjun di lapangan, eh, di masyarakat di pedesaan itu, sangat minim literasi dan juga informasi, sehingga saya rasa saya perlu untuk ikut bergerak, berkontribusi bersama LPDP untuk memajukan masyarakat di pedesaan agar bisa ikut berkembang menuju Indonesia yang lebih baik ke depannya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Selamat ya, sudah selesai nih sama kami. Oke, kita masuk ke gimana perasaannya setelah di mock-up dengan kakak-kakak hebat nih. Kak Fidel nanti akan kuliah di IPB ya, Kak ya. Kak Fidel, terus Kak Faru akan kuliah di Sussex. Gimana bacanya, Kak? Sussex. Susah kalau British. British. Wow. Gitu. Jadi mentor-mentor yang hebat pada hari ini ya sedang memberikan pengalaman mereka kepada kamu juga nanti. Jadi nanti kita akan buka sesi feedback mulai dari Kak Fidel nanti ke saya Kak Irham terus ke Kak Farul. Kemudian nanti kamu di sepanjang sesi diskusi boleh bertanya ya. Silakan sediakan buku, pulpen dan silakan dicatat ya apa yang disampaikan. Nanti sebenarnya
bisa minta untuk recordingnya, tapi lebih baik untuk mencatat karena kamu bisa kembali ya untuk meremenize apa yang telah kami sampaikan dan apa yang sudah kamu sampaikan gitu. Oke Kak Fidel, saya serahkan mic kepada Kak Fidel. Oke, terima kasih. Oke, kalau dari saya untuk Mbak Septiani Rebecca Waruwood, pertanyaan kami yang sudah saya sampaikan tadi, terima kasih sudah menjawabnya dengan luar biasa. Nanti untuk ini saran saja kalau untuk saat ujian nanti kalau bisa lebih tegas lagi jawabannya, terus singkat, padat, dan jelas. Tidak usah putar ke sana kemari atau intinya jawab apa yang jawab sesuai dengan pertanyaan yang dikasih supaya tidak keluar dari apa yang di tanyakan. Karena itu juga masuk dalam penilaian. Terus kalau bisa saat ujian nanti matanya jangan melondak macam putar-putar ke sana kemari, fokus di kamera saja. Kalau ini masih memikirkan jawaban, jangan terlalu banyak bergerak atau kasih pergerakan yang nanti mencurigakan. Jadi kalau bisa, kalau saat dengar pertanyaan baik-baik, kalau memang belum dengar baik, bilang minta maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya begitu. Supaya saat dikasih pertanyaan, mendengar dengan baik, dan usahakan jawab juga sesuai dengan tepat sasaran. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Sudah Terima kasih. mantap, luar biasa. Terima kasih. Oke. Mas, Oke, balik ke saya. Ini suaranya kedengaran berisik nggak ya? Enggak kan? Enggak enggak, kok dengar. enggak. Bagus, Enggak ya, suara oke. bagus. Masih merdu ini suaranya Jadi Mas Irham ini. orang yang lain yang nyanyi. Jadi sekalian lah ya, ada backsoundnya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kurang jelas, dikasih tahu aja. Baik, Kak. Baik, ada dua hal ya pastinya kalau di dalam wawancara kan. Kamu, aku catatin juga good point-nya apa, kemudian masukan ya untuk kamu ya, Rebecca ya. Dengar ya suaranya? Dengar, Kak. Oke, jadi untuk good point-nya kamu udah bagus banget ya untuk membawa sesuatu itu berdasarkan oleh pengalaman kamu. Jadi kamu beberapa kali begitu tanya jebakan gitu oleh Kak Fidel, oleh aku, kemudian oleh Kak Farul ya. Kamu balik lagi ke pengalaman kamu ya. Apalagi aku suka banget yang jawaban kamu masalah bagaimana caranya kamu ngumpulin RW dan itu tepat sasaran. Kita juga kalau di organisasi pasti ngumpulinnya kayak gitu kan, mereka sudah punya jadwal dan kita nggak bisa menjadwal mereka, tapi kita ikut jadwal mereka gitu ya. Jadi it's a good point. Kemudian you said that improvement relasi, kata-kata yang sangat disenangi ya sahabat LPDP ini, kalau improvement relasi dan lain sebagainya ini oke sih. Kemudian eh, secara flow juga enak ya, karena beberapa orang kayak begitu menjelaskan itu kayak terbata-bata dan terlalu formal. Jadi kalau LPDP itu kan semi formal ya. Jadi ketika kamu menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kayak kamu merengek itu kayak, Bu, Pak, saya mau ke sini loh, Pak. Saya mau ke sini loh, Pak. Dengan ini loh, Pak, A, B, C. Dan kamu sudah melakukannya dan mengalir ya. Jadi kita bisa ngikutin menurutku ya. Ini aku bisa ngikutin apa yang kamu sampaikan dan sebagainya. Dan itu good point-nya ada tiga hal yang utama ya. Kemudian untuk masukan, yang pertama, kamu cenderung masih panjang jawabannya. Jadi sebenarnya kita udah dapat poinnya. Terus terlalu bloopers sih, jadi kayak kemana-kemana. Akhirnya yang di belakang jadi nggak penting. Takutnya ada follow up question gara-gara kamu kepanjangan jawabannya. Jadi yang sudah dialami Kak Fidel, Kak Irham sama Kak Farol itu seperti jadi kita mengcompact. Jadi apa yang mau kamu sampaikan itu di compact ya. Misalnya kayak ketika ditanya soal kelebihan daripada peserta lain, ini kamu fokus sama diri kamu sendiri, kemudian hubungan sama LPDP dan kontribusi, udah itu aja sebenarnya. Tiga hal itu udah cukup banget, dan jangan sampai kemana-mana dan lain sebagainya. Sorry, Kak, Kemudian bisa ketika aku diulang tanya soal yang terakhir? fokus di, nggak kedengeran ya? Kedengaran cuma terlalu cepat, Kak. Iya, Mas. kedengeran Oh, cepat terlalu sekali nih. cepat. Paket fast track ini. Kalau kita kedip udah Iya. S3. Oke, jadi harus compact. Jadi jawaban kamu itu harus lebih compact lagi. Kayak ketika kamu mau menyampaikan sesuatu, silakan sampaikan itu lebih padat. Jadi di compactkan. Jadi fokus dengan diri sendiri. Aku katakan tadi ya. Jadi fokus sama diri sendiri, hubungkan dengan LPDP dan kontribusimu apa. Jadi kalau ditanya
apa bedanya kamu dengan peserta lain? Saya orangnya percaya diri misalnya. Kemudian di LPDP perlu untuk orang-orang yang percaya diri karena saya akan kuliah 2 tahun, sekian tahun, sehingga saya bisa menjalani kuliah dengan baik dan saya berkontribusi dengan baik dengan cara A, B, C. Jadi selesai. Jadi compact. Jadi kamu menjawab itu 1 menit sampai 1,5 menit aja. Jangan terlalu panjang-panjang karena pasti akan dipotong. Kalau kamu udah merasa dipotong itu kamu pasti kayak orang yang mendengarkan kamu pasti kayak terlalu lama, makanya kita potong. Jangan sampai ada banyak-banyak pertanyaan follow up. Ya, ya. Kopi ya, Ya, kedengaran ya? paham, Kak. Oke. Kemudian yang kedua, fokus dengan Unpad. Bentar ya, aku pindah tempat ya, karena ini terlalu berisik. Ya, Kak. Oh iya Kak Setiani, saya tambah lagi ya Mbak. Tadi itu saat Ya. sebelum mulai itu harus ada perkenalan diri, jangan lupa ya. Perkenalan Oh, diri. ya. Iya, Jadi itu. yang perkenalan saya langsung ya, Kak ya? Iya, iya, langsung perkenalan. Tadi minta maaf lupa lupanya untuk ininya, perkenalan dirinya tadi. Nanti coba kalau memang ada kesempatan untuk mockup berikutnya bisa kita mulai dengan perkenalan diri lagi. Terima kasih. Ya, Ya. baik. Jadi saya jawab perkenalan diri ketika ditanyain aja berarti ya, Kak ya? Iya, Benar. Mas Fidel itu apa namanya? Tadi belum belum tanya. Tapi kadang ada ini Mas Fidel. Ada yang nggak pakai perkenalan diri. Itu di awal sih sebelum ujian biasa dipersilakan sama pihak apa LPDP. Waktu kita ujiannya gitu, sebelum mulai sesi ujian itu harus perkenalan diri dulu. Jadi saat ujiannya mau dimulai, kita memutar kamera 180 derajat, putar-putar kembali. Ke bawah. Mau dari pihak LPDP-nya mempersilahkan. Baik sebelum mulai sesi, mohon untuk perkenalan diri. Jadi semuanya gitu, sebelum mulai ujiannya begitu. Terima kasih. Ya, baik. Makasih, Kak. Ya, Kalau perkenalan biasanya masukan, Kak, apa aja yang perlu disampaikan? Mungkin nama, lulusan, lalu apa lagi, Kak? Kalau saya kemarin tuh nama, terus asal kampus S1, terus tujuan kampus S2, terus orang tua, saudara-saudari yang punya saudara kita atau saudari yang kita uh, terkandung gitu, diperkenalkan juga. Terus umur, usia, tempat tinggal, tahun lahir. Ya, Oke, ya, baik, Kak. makasih. Kasih, Kak. Silakan Kak Irham, silakan. Ya, ini makin Tadi cerah ini. Ya kan, ini dekat lampu cerah sekali. Oh, terang sekali. Iya, terang sekali. Saya hampir ini sok. Kak, suaranya di mute, Kak Irham. Di unmute dulu, Mas Irham. Tenang, tenang dulu, tenang. Nah, Kopi ini dulu, tenang. fokus terhadap Unpad. Sudah Ya. ngantuk Tadi kamu apa? bilang fokus terhadap Universitas Pajajaran. Ya. Ini waktu ditanya, kenapa sih kamu masuk Unpad? Ini kamu belum ada dari balik ke dosen. Jadi, kalau kamu ditanya untuk fokus kepada Universitas Pajajaran, kamu balik lagi ke dosen. Karena pasti ada pertanyaan follow up kan, kayak kenapa nggak di UI, kenapa nggak di UGM? Gitu. Ya. Jadi kalau ketika kamu tanya seperti itu, yang kamu tuju itu pasti dosennya gitu. Jadi bukan jurusan. Kalau jurusan ilmu komunikasi itu banyak yang lebih bagus, ya kan? Jadi kayak ada UGM, ada UI, nah itu ada yang banyak ilmu komunikasi. Tapi yang mau kamu tuju adalah dosen, makanya lakukan deep research ya. Jadi lakukan deep research siapa dosen yang mau kamu tuju. Nah itu yang kamu harus untuk tuju. Jadi itu yang kamu sebutin. Jadi karena memang dosennya, aku mau penelitian ini soal ini dan sebagainya itu nggak keluar tadi. Jadi aku mau ke trigger ke penelitian sebenarnya, tapi nggak keluar dan nanti bisa untuk di-improve ya. Kemudian ketika kita tanya, kalau kamu kita alokasi
atau kita relokasi ke luar negeri, misalnya ke universitas ke luar negeri, kamu haram hukumnya menjawab dengan pakai nggak bisa atau dengan cara aku belum punya kemampuan untuk bahasa Inggris. Tapi kamu bisa pakai dengan cara baik Kak, kita tetap memilih untuk kuliah di Undip, tapi saya akan coba untuk exchange student atau ikut program-program lainnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa untuk disampaikan. Jadi eh, tidak hanya dengan kata-kata nggak bisa, bahasa Inggris kurang kan, PDP kan juga punya standar ya. Untuk IELTS itu 6,5 untuk luar negeri dan untuk lokal kan di sekitar 6 ya. Dan TOEFL kamu itu udah setara dengan 6. Jadi uh, itu yang mau kita harapkan. Jadi begitu di-assign ke luar negeri, kenapa kamu jawab nggak bisa nih sebenarnya big no sih ya. Jadi jangan sampai dikatakan nggak bisa ya untuk yang ini. Kemudian tadi kamu juga terlalu banyak mengucapkan kamu mau jadi akademisi, mau jadi influencer, mau jadi PR dan lain sebagainya. Ini jadi bingung ya. Kita bingung kamu mau jadi apa sebenarnya di masa depan. Jadi pilih satu yang benar-benar mau kamu jadikan boom ya untuk menjadi apa dan bisa mengatakan kalau influencer itu sampingan kayak sekalian. Akademisi kita menjadi gitu. Jadi harus ada kata-kata penghubung ya. Oh, kita bisa menjadikan influencer sebagai sampingan gitu. Ketika udah dikenal orang, perusahaan sendiri kan kreator kan. Kamu bisa jawab dari Kak, kamar. maaf, putus-putus, Kita Kak. bisa mulai dari kamar. Jadi untuk Kayaknya jaringan. menyampaikan sesuatu ke orang, Halo, kita Kak. bisa mulai dari kamar kita. Kak Halo, Irham punya jaringan. tadi sampai mana? Sampai tadi yang Aduh, mengenai malu saya sama Kak Fidel ini, jaringan saya. Aduh, 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 aduh. Nah, Aduh. Gimana tuh kan. sih? Nah, mana nih? tadi sampai influencer Eh, yang sebagai sampingan, katakan seperti itu. Tambahan sebagai sampingan. Nah, terus kan aku tanya kamu sebagai konten kreator, ngikutin ya, sebagai konten kreator tapi nggak pede. Itu gimana caranya? Itu bisa dijawab dengan dimulai dari kamar. Jadi dimulai dari berbicara di depan kamera sendiri dan itu adalah proses belajar dan itu bisa dilakukan dan benar-benar menjadi improvement bagi kamu ya kan. Jadi kamu Ya, bicara dulu di depan kamera, kemudian follower kamu kan memberikan inputan, kemudian kamu improve dan sebagainya, akhirnya nanti kamu go public dan lain sebagainya gitu. Jadi dimulai dari kamar itu kata kuncinya sebenarnya, tapi tidak diucapkan dulu. Kemudian menjadi mentor dan publikasi ini sebenarnya jadi kamu sudah menyebutkan sih bahwa akan belajar, tapi kamu kurang menekankan ya. Jadi kalau kamu nanti jadi mentor, tapi kamu kurang publikasi, ini kamu bisa bilang dengan saya sudah mulai belajar ya dari melihat dan bisa memakai teori ATM. Gitu. Jadi saya ikut mentorship, ikut ya bisa bilang tapak jejak atau apa mana lagi yang lain sebagainya. Saya ikut mentorship dan saya melihat ya kakak-kakak sekalian juga bisa menjadi pengajaran buat saya dan sebagainya. Sehingga saya bisa menggunakan teori amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau kamu mengucapkan sesuatu dan menggunakan teori-teorema itu sebenarnya sangat disukai sama pewawancara LPDP gitu. Jadi jangan lupa mengatakan bahwa ya teori-teori yang dipakai. Jadi kalau kita mengamati, saya mengamati kakak-kakak yang sudah memberikan masukan, kemudian meniru mereka dan nanti saya juga mengimplementasikan atau dengan modifikasi gitu. Kemudian politik dan pendidikan, tadi aku tanya ya dengan politik dan pendidikan, ini sebenarnya kamu tidak bisa melepaskan politik dan pendidikan ya, karena kebijakan itu ya pastinya nanti berhubungan dengan apa yang akan dilakukan di pendidikan gitu. Jadi kamu bisa bilang seperti itu sih. Jadi kan apakah kamu uh, dengan politik kemudian tapi kamu pengen menjadi influencer pendidikan misalnya, jadi kamu bisa bilang dengan politik sama apa namanya pendidikan itu nggak bisa dipisahkan karena tadi peraturan kemudian kebijakan itu dihasilkan dari ilmu-ilmu politik dan untuk bisa meningkatkan pendidikan dan lain sebagainya gitu. Kemudian masih mengelola emosi, mental health ini sebenarnya bukan sahabat LPDP ya, jadi tolong bisa dipakai uh, ini lain ya, maksudnya diksi-diksi lain, uh, tapi kamu sudah buat ya. Sudah sampai mana nih? Kok kayak macet gitu ya? Malu saya ini. enggak, Kak, enggak, aman. Mengelola emosi, mental health itu tidak disepakati tadi. Oh nggak macet ya? Kirain macet. Iya, bukan sahabat LPDP. Jadi kalau sudah terlanjur dibuat sebenarnya bisa menggunakan banyak hal ya, kayak saya suka traveling, suka ini. Jadi bahas hal-hal yang
bisa meredakan emosi. Kemudian apa lagi yang bisa meredakan emosi? Beribadah, hari Minggu, kajian dan sebagainya, ke gereja kalau ke gereja, ke masjid kalau ke masjid dan sebagainya itu bisa disampaikan. Jadi banyak hal ya untuk mengelola emosi. Melihat YouTube tiap hari belajar sendiri-sendiri gitu. Jadi hal-hal yang benar-benar mudah dan terukur. Kemudian publikasi ilmiah ini sebenarnya penting. Ini nggak penting sih kalau untuk S1 ini. Tapi kamu bisa ditanya, kamu nggak ada nih publikasi ilmiahnya. Kamu bisa jawab ya, eh, saya sudah mulai untuk melihat dosen A, B, C. Kemudian penelitiannya ini, saya sudah akan meneliti setelah itu dan nanti kita akan lihat untuk namanya pembuatan jurnal-jurnal internasional atau nasional gitu. Jadi mulai dari dosennya. Jadi makanya di research kamu harus tahu nama dosennya, kemudian penelitianmu apa, nanti ujung-ujungnya kamu bisa jawab si balik-balik itu saja. Kemudian terakhir ini untuk closing statement ini cukup bagus ya untuk penyampaiannya tapi kurang compact jadi terlalu lama. Jangan sampai terlalu lama closing statement kamu you need just 30 minutes, 30 seconds I mean. Jadi don't talk too much about closing. Jadi focus on yourself like kamu bisa untuk menyampaikan bahwa kamu adalah orang yang seperti A, B, C dan kamu akan menjadi orang yang berkontribusi terhadap A, B, C. Jadi dikompakkan lagi. Oke, dariku sih itu untuk Kak Rebecca. Ya, makasih Kak Irham. Oke, ini giliran saya ya, Mas Irham ya. Iyalah, masa gini saya terus, Kak Fahrul, Tahu kan ketua tanpa kalau jejak setiap ini, malam Rebecca. kalau setiap malam selain mock up apa ini ada rapat lagi, rapat terus. Oke, jadi ini apa namanya, Mbak Rebecca ya. Iya, Kak Jadi Farul ada agak galak deh Kakak. apa? Apa galak? Nggak galak. Saya halus sekali. Mas Irham itu kayak di pelosok sana di gua sana loh. Sinyalnya nggak gerak-gerak. Oke. Jadi gimana tadi rasanya ditanya Mbak Rebecca? Deg-degan Kak. Tadi emang agak-agak dibelokin, tapi saya fokus lagi balik ke jawaban biar nggak kemana-mana seperti itu. Tapi Kak Oke. Farul emang paling ini sih pertanyaannya. Apa biasa aja sebetulnya. Oh ya, maksudnya karena relate aja. Nanti apa yang mau aku lakuin ke desa itu maksudnya relate aja. Makanya aku harus tanya kan bagaimana ininya kan. Oke, skema teknis kamu harus paham. Ya, baik. Oh ya, dari tadi ya masalah apa e-contact itu mata kamu itu kalau ndak mampu untuk lihat kayak gini, kamu tulis ini di samping kameramu, kamu hadap sini gitu. Atau kasih gambar mata aja di situ atau apa gitu. Yang penting kamu bisa fokuskan kamu ke sana gitu matanya. Paham ndak? Di samping kameramu. Dikasih tulisan note gitu ya Kak ya. Iya, iya, lihat sini gitu. Lihat sini, woi gitu. Lihat sini, woi. Itu mungkin ini apa namanya? Itu kerja bagus kan kamu nggak nyontek. Itu kamu lihat situ gitu. Gitu Ya, ya. ya baik Kak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi berekspektasi kamu nggak gunain power inimu apa namanya ketika nanti merealisasikan ini masalah sosialisasi atau nanti memberikan edukasi, kamu nggak mengandalkan ini itu politikmu gitu, tokoh politikmu, tapi kamu mengandalkan jaringanmu gitu. Contohnya, Kerjasama sama politik. iya, maksudnya apa namanya? Kamu kamu harus mengandalkan jaringanmu. Oke, skema yang pertama, ya kan kamu harus mengambil contoh. Contoh, saya akan mengambil. Oke, saya minta planning tuh harapan saya tuh kamu bisa sampai teknis-teknisnya gitu. Contohnya kayak gini. Oke, saya mengambil contoh di Sragen sama ada desa apa, ya kan A. Saya akan mulai dari sana. Yang pertama saya akan melakukan resource, ya kan. Resource itu akan apa gitu. Saya tuh saya tuh berekspektasi kamu tuh punya tim gitu. Jadi nggak kamu aja yang gerak. Kamu bilang saya aja terus. Kalau saya aja terus itu terkesan egois. Gitu. Itu bukan kemampuan leader yang bagus gitu. Kamu punya tim gitu. Saya dan teman-teman itu ya kan
itu kami coba melakukan observasi. Yang pertama, kami melakukan penelitian melalui internet secara kualitatif. Setelah itu, kami mencoba observasi di lapangan. Dan kemudian, kalau nanti sampai, kami akan melakukan diskusi ke apa namanya, ke kepala tuh. Oke ya. Nah, setelah itu, kira-kira apa nih yang bisa dikerjakan gitu. Kamu diskusilah sama apa namanya, perangkat desa atau kepala desa. Kira-kira apa nih yang harus dibutuhkan sama ini. Sama masalah apa namanya? Masalah rendahnya sama ini, kenaikan angka perceraian. Contohnya kayak begitu, ya kan? Sehingga pasca dari itu kami menyiapkan materi sama teman-teman, ya kan, yang berada di tim A, ya kan, untuk mempersiapkan materi yang akan disampaikan ke desa tersebut. Oke. Setelah itu kami mencoba menanggalkan, ya kan, dan kami berkoordinasi kepada kepala desa, dan kami akan menghubungi RT-RT setempat. Kamu pun ngomong sama kepala desa, nanti beliau yang akan mengumpulkan juga bisa, gitu. Kamu tapi harus mikirkan bagaimana finansialnya. Kamu kan nggak mungkin kamu tiba-tiba ngumpulin orang, kamu nggak kasih jajan. Itu harus kamu pikirkan. Oke ya. Kamu perencanaannya berarti tidak hanya nyiapin materi, tapi juga menyiapkan logistik. Oke ya. Jadi kayak begitu. Kemudian secara teknis, kemudian itu kumpul, itu RT. Kalau enggak, kamu nanti di kepala desa. Oh ya, sebelumnya kamu harus menentukan target pasarmu dulu. Habis itu di kepala desa, habis dari kepala desa, kamu minta kepala desa untuk mengumpulkan mengumpulkan warga di aula gitu. Nah, saya akan memilih di hari Minggu karena apa? Karena mayoritas dari mereka itu libur. Nah, saya menyampaikan dan outputnya adalah bla bla bla. Paham nggak? Ada Ya. pertanyaan dulu di situ? Paham Kak, paham. Oke. Ini saya sembari ini pilek ini. Meriang semalam saya. Oke. Setelah itu masalah apa tadi yang sulit, Mbak Rebecca? Eh, Tadi itu masih belum ini sih yang apa rencana yang dari awal planning sampai nanti SPJ seperti itu. Iya, Mungkin kadang kepikiran tapi tidak sampai sedetail yang kayak Kak Farul bilang. iya. Karena persiapan teknis itu harus kamu persiapkan. Funding itu sangat perlu gitu. Masa pembiayaan itu sangat perlu gitu. Kalau kamu ibarat kata gini, logikanya gini. Kalau kita kalau kita kalau kita main sama kita buat komunitas, ya kan? Kalau semisal kemampuan kita nggak kayak banget, kita ngadain event besar, kamu ngadain di desa itu event besar loh. Kamu bayangkan snack itu kalau orangnya 50 itu, ya kan, kali 10 itu 500.000. Belum hal-hal lain. Ya, kamu sekali pengeluaran kira-kira 1 juta, ya kan? Berarti Itu sebenarnya selama ini sih saya di lapangan tuh bersama dengan Dewan ketika mengumpulkan masyarakat itu memang dananya dari DPRD. Jadi mereka memang punya jatah untuk mengumpulkan warga, untuk menyampaikan aspirasi ataupun untuk mendengar aspirasi ataupun reses materi-materi Pancasila seperti itu. Nah, biasanya menurut saya dari ruang terbuka pertemuan seperti itu, saya bisa menyelipkan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, isu pendidikan, isu kesehatan, seperti itu, Kak. Jadi, kolaborasi dengan dewan ataupun dengan perangkat desa, dengan caranya saya sementara mungkin akan seperti itu. Jadi, menggunakan uang mereka yang sudah saya kenal. Jadi, anggarannya dari mereka, saya hanya sebagai penyampai materi saja, seperti itu, Kak. berarti kalau sifatnya seperti itu, kamu akan ini apa namanya? Gimana ya? Agak susah juga itu dimengerti. Karena apa? Karena kamu ini apa namanya? Aspirasi itu kan permintaan dewan juga, ya kan? Ya kan? Itu biasanya kan mereka kan mikir apa gitu kan? Kan harus ada outputnya. Kamu coba kalau sama kamu apa pengen bikin aja agensi itu, kamu coba konsepkan grassroots itu. Coba secara mandiri kamu harus pikirkan itu. Kalau kamu menempel terus, nanti kamu nanti kamu terlalu mudah kamu carinya kayak gitu. Paham enggak? Iya, Masalah cari funding itu kamu harus pikirkan. Kalau iya, menempel dewan terus juga memang secara keuangan itu mudah, ya kan? Tapi juga harus kamu pikirkan karena itu masuk aspirasi dewan, bukan aspirasi hal yang akan kamu tuju nanti. iya, Oke Pak. ya? Ya. Oke.
Terus pertanyaan saya apa tadi? Oke, jaringan LPDP itu namanya Mata Garuda ya. Mata Jaringan Garuda. PDP baru dengar saya, Kak. Iya, Mata Garuda namanya. Itu gambarnya kayak apa namanya? Kayak apa ya gambarnya? Ya kayak oran-oran kuning lah. Ada Hampir-hampir kayak Instagramnya ya, Kak? tapak jejak apa? Ada. Kayak tapak Instagram. jejak gini lah warnanya. Oh, Gitu. Jadi biasanya ada di provinsi gitu. Nah, di Jawa Tengah ada tuh di Jawa Tengah. Apa orang-orang di UNS tuh banyak, oh, ya oke. kan? Itu banyak kok di apa nih di British ada. Nah, di kampus itu namanya kelurahan. Kelurahan. Jadi masing-masing kampus itu punya lurah. Jadi kayak gitu. Mata Garuda nasional juga ada kayak gitu. Itu kamu nanti pelajari. Gitu. Masalah pengembangan SDM ya, saya setuju masalah pengembangan SDM. Tapi kamu lebih fokuskan. Kamu ini saya lihat ISEMU terlalu banyak variabel. Kamu coba kerucutkan lagi. Gitu. Kalau banyak pecah nanti dan nggak fokus. Gitu ya. Kamu harus fokuskan step. Kamu harus paham step-stepnya dari awal sampai akhir. Ya, Kak. Materinya pokoknya apa, ya kan, sama kamu ngomong A di atas, ya ke bawahnya A gitu. Jadi nggak A, kamu nanti ke B dulu, ke C dulu, baru lanjut ke A lagi kayak gitu. Nanti kebanyakan variabel nanti bingung. Orang nggak akan mengerti dan jawabanmu jangan panjang-panjang tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Irham. Ya, siap, Kak. Ada yang kamu tanyakan dulu? Apa tadi pertanyaan saya yang kamu bingungkan? Hmm, Tadi apa ya? Oh iya, saya mau ingat ini. Ya, Kak. Kamu agak mundur. Oh, Posisinya tuh kayak Mas Irham. segini, Kak. Nah, apa namanya? Agak mundur lagi. Ini apa namanya? Kepala sama ini nggak gitu. Maksudnya kepalanya di atas kepala masih ada space gitu. Hmm, Gitu. Mas Irham itu loh. Segini Kayak masih gitu ya. kurang. Nah, kayak yes gitulah ya. Oh, oke. Dan nanti jangan di blur background ya. Oh ya. Ya, gitu. Itu itu secara teknis ya. Kamu harus persiapkan H-1 itu kamu persiapan teknis, nggak usah belajar. Ya, Ya baik. emang kalau kamu belajar blur semua. Kamu ada pertanyaan lagi buat saya? Apa yang kamu bingungkan ketika tadi? Hmm, Mungkin lebih ini aja, Kak, saran gimana fokusnya tadi itu maksudnya kalau aku ketika bahas komunikasi, pengennya nanti ke bawah tuh komunikasi gitu ya. Nanti mau jadi apa, seperti itu ya. Oke. Sama pokok pembahasanmu yang pertama adalah pengen mengembangkan SDM. Oke, pengen mengembangkan SDM kan? Ini yang kamu pegang dulu pengembangan SDM. Karena kamu bilang tadi sesuai dengan visinya LPDP ya kan, yang berkaitan dengan pengembangan SDM. Bener Mm-mm. nggak? Ya. Kamu cari. Jadi saya tuh pengembangan SDM itu apa aja? Mm-mm. Oke ya. Untuk menyupport bahwasannya oh iya, saya tuh udah mengembangkan SDM. Yang pertama, kamu sudah menyalurkan bantuan PIP. Yang Ya. kedua apa? Kemudian visimu apa? Semua berkaitan dengan pengembangan SDM. Mm-mm. Begitu. Jadi pokok bahasanya satu, melebarnya banyak enggak apa, yang penting tujuannya satu. Paham kan? Ya. Kayak gunung gitu. Ya. Ya. Nah, kayak gitu. Itu sih. Aman ya? Ya, aman. Baik. Makasih, Bisa Kak. dipahami ya? Ya, makasih, Kak. Nanti kalau bingung tanya Mas Irham aja. Saya pusing. Tadi mau Oke. nanya sedikit, Kak, ke Kak Irham. Tadi kan ada masukan yang nggak boleh bilang enggak yang soal misal dikirim ke luar negeri. Nah, aku belum paham sih maksudnya yang kayak student exchange itu apakah ada kesempatan seperti itu. Mungkin saya juga tertarik mungkin nanti bisa belajar lagi gitu, Kak. Saja ada di universitas banyak banget kedengaran. Kedengaran, Kak, kedengaran. Jauh banget Jadi suaranya. enggak di sini ya. Jadi Oh ya. eh, nanti di universitas apalagi di Undip, ya, top university lah ya, itu pasti ada kayak pengumuman Unpad, Kak, Unpad. exchange student, Unpad dan lain sebagainya itu ada untuk exchange student, kemudian uh, dan lain sebagainya lah ya, conference, seminar di luar negeri dan itu bisa dibiayain oleh LPDP, ada komponen biayanya di situ. Jadi kalau nggak dimanfaatin malah rugi banget gitu. Jadi kamu kuliah di Unpad harus bisa ke Inggris, ke Sussex nanti jumpai Kak Fahrul.
atau ke IPB ya, yang internasional tapi di lokal nanti jumpain Kak Fidel. Jadi kalau mau lihat aurora nanti jumpain aku di Swedia. Jadi ya, Wow. ya, jadi ya pokoknya apa ya, kayak banyak itu informasi-informasinya dan itu harus kamu sampaikan karena untuk LPDP itu sendiri kamu nggak cuma diminta untuk kupu-kupu, kuliah pulang, rugi. Kamu dibiayain mahal-mahal kan uang kuliahnya. S2 kan mahal ya. Kayak belasan juta, puluhan juta gitu untuk biayain kamu. Jadi please cari info-info. Misalnya aku mau conference soal ini, jadi dari conference nanti akhirnya bisa untuk submit jurnal. Ada informasinya nanti di Undip atau bisa di yang lain dan lain sebagainya. Ya mahal ke Swedia agak mahal ya. Ya Kak, siap. Terima kasih infonya. Itu sih. Kalau mau tanya aja ya, langsung tembak orangnya. Misalnya, tapi dia kalau mau tanya gitu, langsung sampaikan aja. Ya. Langsung Ini tanya udah aja. sesi bebas ya. Kalau misal apa sekarang belum nanya, mungkin nanti kalau misal saya japri boleh ya Kak ya. Misal pas ingat lagi Boleh nanti. lah, boleh. Kasih Boleh ke ya. ketua langsung atau kemana, pokoknya boleh. Pokoknya. Enggak lah. Ini banyak banyak ini banyak timnya. Ya, makasih Benar, banyak. ada di grup itu. Iya Kak. Iya. Kamu konsultasi sama ini nggak? Mentormu nggak? Kalau mentor enggak sih Kak konsultasi lagi karena mock up pikirku beda lagi sama yang esai dulu gitu. Oh, kalau pengen minta apa? Kalau pengen minta di mock upin, kamu kontak aja apa namanya sama mentormu. Kau belajar apa kayak gitu. Siapa tahu nanti dia bisa bantu kayak gitu. Iya Mas Hiram ya begitu ya? Iya Mas Fidel ya. Betul, setuju. Siap, siap. Oh iya, siap-siap Kak. Oke. Ada yang kamu tanyakan lagi? Apa Eh, Mbak Rebecca? Sejauh ini belum Kak. Ini masukannya udah saya catat, nanti saya pelajari lagi buat latihan ke depannya. Terima kasih banyak Ya, masukannya. yang penting nanti apa namanya? Yang penting nanti bisa fokus belajar dan berjuang. Kalau butuh apa-apa nanti apa namanya? Nanti apa hubungi kita aja. Nanti kalau sama itu maksudnya udah habis dan kita punya waktu nanti juga maksudnya buka mock up lagi juga nggak apa-apa kayak gitu. Iya Mas Irham ya. Kalau udah habis semua gitu. Ya, setuju. Iya, boleh Ya. lah. Kita, ini kan salah satu bukti untuk apa tadi, Kak? Apa? Pengabdian ya. Jadi kayak abdi negara gitu ya, abdi negara. Jadi untuk biaya negara pastinya kalau memberitahukan hal-hal yang kayak gini harusnya kita bisa lah. Ini kewajiban bagi Wardi ya. Iya. Kontribusi 2M. Jadi Tips dari mulai aja dari Kak. sekarang jadi tinggal Tips tips buat gimana? tips buat saya kalau misal mau di LPDP yang kayak tadi disukai dan tidak disukai LPDP seperti itu yang kayak apa penolakan ataupun kadang kan pernah saya ikut mock up jawaban saya terlalu singkat terus mereka minta menjabarkan. Nah, yang di sini jawabannya terlalu panjang dan mintanya singkat padat jelas. Jadi saya kadang bingung jadi harus jawabnya tuh seperti apa gitu. Yang dimaksud singkat padat jelas itu sebenarnya bukan singkat-singkat kayak saya suka menari, saya suka menyanyi misalnya, bukan kayak gitu. Tapi ada hal yang kamu jelaskan. Misalnya, kenapa kamu mau kuliah S2? Karena kesempatan untuk S2 apa segala macam gitu, bawa data gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi nggak terlalu panjang. Misalnya kamu mulai dari kata-kata eh, Indonesia itu cuma 0,5% untuk tamatan dari S2 dan S3. Jadi ini kesempatan besar bagi saya untuk gimana caranya berkontribusi untuk Indonesia melalui jalan menjadi scholar, menjadi jalan menjadi mahasiswa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kenapa untuk S2 jadi kan jadi udah bener kan karena ada kesempatannya 0,5% doang, sedangkan negara-negara maju di 7%, nah itu kan kesempatan dan gap. Itu yang kamu isi gitu. Jadi lebih teknis. Kalau kamu jawabnya kayak gitu pasti udah nggak ada pertanyaan follow up. Gitu. Jadi kalau kamu misalnya kayak tanya kenapa milih kampus 4? Karena nomor satu Kak, karena ini segala macam pasti banyak follow up. Kenapa nggak UI? Kenapa nggak UGM? Kenapa nggak luar negeri gitu kan? Tapi ketika kamu jawab, saya milih Unpad karena saya di dosen Pak Setio. Pak Setio penelitiannya tentang ilmu masyarakat, komunikasi dan lain sebagainya. Dan saya sudah melihat jurnal dia di publish di Q1, Q2, Q3 dan lain sebagainya. Nanti kamu di research seperti itu,
Karena berarti memang karena dosennya orang yang kamu tuju. Orang itu kan unik dan nggak ada di mana-mana kan. Jadi kayak Iya. misalnya karena Kak Fidel ada di IPB. Ya karena kamu menuju ke Kak Fidel gitu. Aku maunya mockup sama Kak Fidel karena Kak Fidel ada di IPB gitu. Ya itu jadi orang ke orang begitu. Jadi kalau misalnya ke kampus itu kan ada politik, ranking itu ada politik. Jadi Harvard ranking 1, MIT ranking 1 itu ada politik. Jadi Cina nggak mungkin ranking 1 dunia gitu. Jadi ada politik di dalamnya. Jadi kita nggak bahas soal politik, tapi kita bahas soal apa sih yang mau kamu bahas, substansif namanya. Ya. Saya mau karena dosen A, penelitiannya tentang A, dan saya ingin menjadi gila sebagai yang peneliti. Iya, siap, Kak. Oh ya, saya ingat satu hal tadi. Ketika ini apa nih? Ketika kamu ngomong masalah dosen ya, kamu berdiskusi sama dosen ya. Itu jawab pertanyaannya Mas Irham atau pertanyaan saya? Diskusi dengan dosen, Kak Irham Saya, kayaknya. saya udah pernah diskusi sama dosen. Dosennya tuh dosen siapa dan diskusinya tentang apa? Ya kan, Oh, kemudian iya. topiknya apa? Itu harus deep ya, harus Oh, iya. dalam. Nggak bisa kamu bilang saat ini saya diskusi sama Rebecca. Ya kan? Itu harus saat ini saya diskusi tentang Rebecca tentang bagaimana sih mengasuh anak-anak yang tinggal di pinggiran kayak gitu dan bagaimana sih kita memberikan edukasi ke mereka gitu. Sepertinya ya kan. Nah, kamu bilang kayak gitu. Iya. Nah, nanti sampai pada tahap beliau mengatakan kepada saya beliau siap untuk menjadi supervisor saya ketika di Unpad gitu. Hmm. Nah, kamu bilang sebelumnya kan kamu research dulu tentang beliau kan, kemudian baru wawancara atau diskusi, kemudian itu align gitu. Maksudnya apa namanya masih ada hubungannya lah sama kamu, kayak gitu polanya. Iya, iya. Jadi Siap, Kak. mulai dari Ya, sekarang sih, coba cari dosennya. Kan kalau Indonesia gampang ya ngubunginnya. Kalau luar negeri kan kita sulit karena keterbatasan bahasa waktu. Jadi hubungin dosennya, misalnya Pak, saya tertarik loh dengan ini gitu. Jadi ada bahasan kamu ketika di LPDP. Saya sudah ngubungin dosen A loh. Nah itu aja yang kamu bahas. Walaupun nggak ke situ nanti, kita nggak tahu sebenarnya kamu meneliti apa kan. Tapi kan fake it till you make it. Itu ilmu LPDP itu kayak gitu. Jadi kamu fake aja dulu. Tapi udah kamu research ya, nama dosennya siapa, apa penelitiannya, udah cari tentang dalam, udah kamu kembali ke situ lagi. Kalau misalnya tanya keluar, kembali ke situ lagi. Udah, seperti yang sudah saya katakan tadi, Pak, saya mau ke sini gitu. Jadi ketika ditanya, kembali ke situ lagi. Karena memang dosen, Pak, gitu. Bukan karena unpadnya gitu. Tapi karena dosen. Kalau karena unpadnya ada UI, ada UGM gitu. Jadi unpadnya itu karena ya. dosen. Jadi saya memang dari sekarang udah harus menghubungi dosen gitu ya, Kak ya? Oh, kalau bisa iya, apalagi Indonesia kan. Cukup inilah ya, cepat untuk Mudah lah ya. menghubungi dan sebagainya. Mudah, dan kamu di Bandung kan ini? Ini lagi Di main Sragen. aja sih, Kak, di Bandung kebetulan. Karena Entah lagi main-main ke belajar. Unpad atau gimana ya, pokoknya cari aja nama dosen terus bilang udah keterima dan lagi daftar LPDP, Pak saya tertarik dengan koneksi Bapak atau segala macam, cari nomornya atau cari siapa gitu. Jadi atau teman-teman dulu yang ada di komunikasi, misalnya cari di LinkedIn kan lebih gampang kan. Nah nanti baru kamu ke dosennya gitu. Masih ada waktu dan itu jadi senjata kamu untuk LPDP. Dan itu sangat Ya. baik ya ketika kamu sampaikan gitu. Yakin karena semua kakak-kakak yang berhasil ini pasti nyebutin karena seseorang gitu kita maunya, bukan karena universitas ranking gitu. Tapi karena materi yang mau dia bawa, course mungkin, atau kalau nggak misalnya nggak dosen tapi course, misalnya di Unpad itu ada satu course yang nggak ada dimiliki yang lain, misalnya komunikasi partai politik misalnya, nggak tahu lah, misalnya kalau ada gitu ya, itu kan nggak ada di yang lain gitu. Jadi unik, hal unik itu yang kamu gali gitu. Jadi nggak mesti dosen, misalnya kamu cari lagi yang paling unik gitu. Berarti Mbak Rebecca baca-baca ya. jurnalnya dosen dulu ya, Kak ya? Bener. Iya, Iya iya. nggak, ya bisa baca jurnal dosen atau ini deep research di ini apa namanya website universitas. Bandingkan sama UI sama UGM mana yang nggak ada. Itu yang kamu sampaikan. Itu bisa. Atau ya dosen tadi boleh. Kalau Hmm. misalnya lebih mudah pasti ya itu tadi kamu bandingkan aja UI, UGM, Unpad, oh ada materi ini, nggak ada ini di sini nih. Oh ya udah aku ke sini nih gitu. Ya, ya siap, Kak. Hal-hal unik dari universitas ya. Mm-mm. Mungkin apa namanya? Ada pertanyaan lagi kamu? Sementara sudah, Kak. Soalnya apa namanya? Soalnya ini Mas Fidel juga apa namanya? Ini mau jam 11. Pak Fidel ini kan. Kita Wajar. kita, kita foto apa namanya? Oke. Ditutup dulu Mas, nanti apa
kita foto, ditutup dulu. Baik, terima kasih ya Mbak Rebecca yang sudah hadir di Mockup kali ini. Semoga ada insight yang didapat dari kakak-kakak semua. Semoga memberikan semangat yang baru ya untuk wawancara LPDP nanti. Semangat, semoga berhasil karena tinggal substansi ya. Jadi dipersiapkan lebih matang lagi, saran-saran tadi di checklist lagi, apa yang kurang, yang kurangnya. Kalau misalnya nggak ada, nanti bisa untuk lapor ke kita, Kak, ini kurang kayaknya, nanti lapor aja. Nanti bisa di kontak yang mana aja, semua tapak jejak pasti bisa tahu ke Instagramnya ya, bisa di Instagramnya nanti tapak jejak ini tapak jejak _jejak.official lah. Jadi kamu silakan ke sini uh, promo Kak, promo. Nah, jadi nanti cek aja gitu. Memang belum banyak orang-orangnya, tapi ini berkontribusi terhadap Indonesia yang lebih baik ini ya Kak Baru. Oke. Oke, terima kasih Jadi Kak Rebecca. Kita foto bersama ya. kita foto Selain bersama nanti ya. saya matikan dulu recordingnya, setelah itu kita foto bersama. Ya. Kak, kalau boleh sedikit cerita tapak jejak itu apa namanya? Dibentuk Boleh. dari kakak-kakak ini ya, maksudnya yang udah senior-senior ya gitu ya pengalaman. Iya. Iya, benar. Enggak, Jadi ini murni Kak Fahrul ini yang bentuk. Kita cuman dikumpulkan sama Kak Fahrul. Orang-orang mager dikumpulkan sama Kak Fahrul. Ayo jangan mager. Banyak orang yang mau LPDP gitu. Enggak, kita sama-sama kok. Maksudnya kita datang dari keresahan bersama gitu. Karena mentor-mentor juga pada datang gitu kan. Saya mula punya keresahan, mentor-mentor juga punya keresahan. Jadi kita dikumpulkan sama-sama. Jadilah tapak jejak gitu. Mungkin kalau nggak ada mentor-mentor, nggak ada kita juga, nggak ada tapak jejak gitu. Gitu ceritanya. Tapak jejak itu seperti bagaimana sih kita menapaki jejak ini, apa namanya, perjuangan. Kadang kan kita berjuang gitu ya, kadang kita ngerasa nggak dihargai, tapi aslinya perjuangan itu adalah sebuah proses gitu. Kegagalan itu nggak ada, failure is nothing gitu. Jadi nggak ada, jadi ini proses saja kayak gitu. Makanya hadirlah tapak jejak gitu. Kiranya begitu. Ya Mas Irham ya? Iya aja. Nanti aku harus ketemu sama Kak Fahrul ini di Inggris. Amin, amin, amin. Amin. Gitu ya Mbak Rebecca ya? Iya, Jadi baik gitulah ya. Iya. Oke. Kita foto dulu. Oke, kita foto. Jangan lupa gaya yang terbaru, kemarin ada ditemukan gaya baru tapak jejak. Seperti ini Begini terlebih ya. dahulu. Ayo, 1, Oke. 2, 3. Sebentar, save dulu. Saya save dulu. Ini tuh harus kita sering-sering save ini. Ini kan kita kan admin. Admin iya, apanya semuanya lah pokoknya kayak semua bisa di sini. Ya, merangkap-rangkap. Ayo, lagi foto sekali lagi. Kalau Gimana ini gaya apa nih? gayanya? Gaya bebas. Silakan, Gimana Rebecca, pilih gayanya gaya. nih? Soalnya begitu Ya, kamu pilih gaya, besok kita akan buat gaya ini gitu. pilih gaya. Ayo, pilih gaya. Siapa? Apanya Mbak Rebecca? Kak Kamu. Fidel aja, Kak Fidel. Oh, ya udah, Oke, ayo. gini. Ayo, Ya, 1, mau. 2, 3. Oke. Oke, udah. Oke. Jadi begitu ya. Terima kasih ya Mbak Rebecca ya. Makasih Mas Fidel, makasih Mas Irham ya. Dan makasih untuk saya sendiri. Makasih Kak Fidel. Makasih Kak Farul. Makasih Rebecca. Sukses, lancar-lancar sekolah lanjutnya. Amin. Sukses Bye. LPDP-nya, amin. Bye. Bye.